Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, apresiasi yang luar biasa sekali saya ucapkan. Begitu juga ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan support, kemudian Ibu Amreta selaku Wakakurikulum, begitu juga pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini dalam suatu kegiatan aksi kolaborasi dari calon guru penggerak. Dalam kesempatan hari ini kita ada dua kegiatan. Yang pertama adalah diseminasi. Diseminasi di sini dalam artian pengimbasan, ya pengimbasan atau secara harfiah dikatakan ini suatu kegiatan untuk mengajak Bapak Ibu supaya bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan diklat yang sama. Karena kegiatan ini nanti kedepannya akan ada lagi angkatan yang angkatan ke-6 ya. Kalau nggak salah itu dibuka sekitar bulan Maret. Nah harapan saya ini nanti Bapak Ibu bisa ikut bersama. Dan insya Allah nanti saya akan bantu dalam bentuk support moral maupun dalam bentuk kegiatan jika Bapak Ibu terkendala. Nah saya akan mulai, mungkin saya turun ke bawah ya Bapak Ibu. Nah jadi ini salah satu bentuk apa ya, tanggung jawab ya, atau dalam bentuk kegiatan yang wajib dilakukan bagi peserta diklat. Jadi di sini saya punya kewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Memang ini peruntukannya kepada guru IPA, dalam hal ini guru fisika, biologi, kimia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk guru-guru yang lain. Saya yakin dari P4TK masing-masing juga punya program yang sama. Dan disinilah kita berbagi informasi. Mudah-mudahan yang lain juga bisa nanti mengikutinya. Pada koneksinya. Nah yang pertama, apa itu program Didamba? Nah, Didamba ya. Jadi Didamba itu sebenarnya akronim Bapak Ibu. Ya, itu akronim atau singkatan. Nah, jadi Didamba ini adalah akronim atau singkatan dari diklat, daring, ya, masif dan terbuka. Jadi istilahnya adalah Didamba. Nah, Didamba ini merupakan satu sistem pembelajaran daring. Jadi diklatnya berupa daring ya atau online yang didesain dikembangkan menggunakan konsep-konsep yang secara masif dan terbuka. Nah, tujuannya di sini salah satu bentuk solusi ya alternatif dari kita sebagai guru di sini untuk meningkatkan kompetensi diri kita tanpa dibatasi oleh waktu dan biaya atau dana. Nah kemudian siapa saja yang bisa menjadi peserta diklat? Yang pertama yaitu guru kelas SD, kemudian guru IPA SMP, kemudian guru fisika, biologi, kimia untuk tingkat SMA atau SMK. Dan prioritasnya adalah guru ini belum pernah mengikuti kegiatan Didamba sebelumnya. Selanjutnya, guru yang mengikuti kegiatan ini hanya boleh mengambil satu jurusan ya yang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh guru tersebut. Dan yang terakhir, yaitu komitmen yang tinggi untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir pelatihan. Nah, kemudian kira-kira apa sih serunya pengalaman belajar di Damba? Jadi poin-poin penting yang saya ambil di sini yang menarik adalah yang pertama lebih fleksibel. Waktu belajarnya fleksibel. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan waktu luang kita.
Jadi kalau 1 hari itu alokasinya adalah 3 jam pelajaran. Kemudian juga lebih mudah dalam hal mengakses informasi, ya, informasi mudah diakses, apalagi sekarang internet sudah sangat canggih sekali ya, terjangkau dimanapun. Kemudian lebih kolaboratif, artinya di sini kita sebagai peserta, ya kita bisa bekerja sama, membangun pengetahuan, memperluas wawasan dengan peserta yang lain, dan tidak menutup kemungkinan juga kita bisa membangun relasi dari peserta-peserta yang lain di seluruh Indonesia. Nah, kolaborasi di sini dilakukan melalui forumnya itu dalam forum Moodle ya atau LMS, kemudian juga dalam bentuk video conference dan dalam bentuk WhatsApp group. Dan yang terakhir, tentunya pengalaman memperoleh sertifikat 36 jam pelajaran. Nah, ini kita sebagai guru terutama yang ASN, kita sangat membutuhkan ini sebagai salah satu bentuk kegiatan pengembangan diri kita. Nah, apa saja tahapan belajar di gambar? Secara umum tahapannya ada 2. Yang pertama adalah BIMTEK. Ya, BIMTEK ini saya mulai kemarin sekitar 12 hari yang lalu. Jadi 12 hari itu prosesnya BIMTEK. BIMTEK-nya secara daring melalui melalui platform dari LMS tadi. Kemudian juga ada Vicon. Vicon di sini menggunakan fitur Zoom atau Google Meet. Prosesnya tidak sulit ya, langsung terintegrasi di LMS. Kemudian yang kedua yaitu diseminasi. Nah, ini yang saya lakukan sekarang, yaitu tahap pengimbasan dengan mengajak Bapak Ibu, guru-guru yang lain yang ada di sekolah untuk ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan hal yang serupa. Nah, memang diutamakan guru IPA. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Pertama-tama kita buka dulu di laman P4TK IPA ya. Kita login dulu ke teman-ipa.p4tkipa.net. Nah, kemudian kita lakukan dulu registrasi akun. Nah, hal yang menarik adalah biasanya ini dimulai dengan tahun ini ya. Pada tahun-tahun sebelumnya itu sangat sulit sekali untuk kita mengikuti kegiatan P4TK. Jadi sebelumnya itu harus registrasi akun. Jadi ada nomor antrian yang panjang yang harus kita lewati baru kita bisa mengikuti seleksi. Nah, tapi tahun ini tidak demikian. Yang ada perubahan dari segi administratif sehingga lebih fleksibel. Artinya yang berlaku sekarang adalah garcep. Apa istilahnya Bapak Ibu? Garcep, gerak cepat. Jadi siapa yang lebih responsif, yang lebih cepat tanggap, kemudian yang lebih cepat mengakses informasi, nah itu yang akan terlebih dahulu bisa masuk ke bagian registrasi. Nah, itu baru tahap registrasi. Kemudian validasi email. Jadi divalidasi ya emailnya, dicek kesesuaian kita di lapangan, dicek lagi ya dari Dapodik seperti apa kesesuaian informasi guru sebagai peserta di sini. Kemudian baru kita pilih kelas. Jadi pilih kelas ini sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan sebagai guru. Nah, untuk kimia sendiri itu ada 2 kelas ya, kelas koloid berbasis STEM, yang satu lagi isi luar angkasa. Nah, jadi yang saya ambil kelas kimia berbasis STEM. Kenapa saya ambil ini? Karena saya pikir ini yang menunjang saya dalam proses pembelajaran. Jadi sebagai bentuk upaya saya dalam memperbaiki proses pembelajaran dengan mengambil suatu proses model pembelajaran berbasis STEM. Nah, yang terakhir itu kita buat akun. Jadi seperti semacam mengisi biodata ya, melengkapi data. Jadi kemudian dicek lagi nanti dari pusat kesesuaian data kita sebagai guru. Nah, itu dicek benar. Jadi melewati rangkaian seleksi sehingga pada akhirnya nanti ditentukan ya siapa yang bisa berhak menjadi peserta di sini. Dan jadi sebenarnya pendaftarannya tidak sulit ya Bapak Ibu, yang penting akses internet kita bisa terjangkau. Nah, kemudian kemarin saya membuat testimoni ya. Ini bisa dilihat di akun YouTube saya. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ada waktu luang boleh lihat bagaimana testimoninya. Nah, kemudian karena ini pembelajarannya berbasis STEM, ya sebahagian dari kita sudah pernah mengenal istilah STEM, bahkan dulu pernah ada pelatihan. Kalau nggak salah 2019 ya Bang Greta,
Saya dari LPMP itu pembelajaran berbasis STEM. Nah, sebenarnya saya punya basic juga dari situ. Jadi paling tidak sudah punya pengalaman belajar. Nah, istilah STEM ini bukan istilah yang baru sebenarnya. Istilahnya baru, tapi pengalaman belajarnya sudah kita lakukan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di bagian sains, ya, STEM itu sama dengan kita merancang proyek. Nah, jadi kalau dalam model pembelajaran yang sering kita gunakan seperti project based learning. Jadi pembelajarannya berbasis proyek. Karena dia berbasis proyek, tentu ada produk yang dihasilkan. Nah, di sini salah satu yang saya lakukan tadi membuat produk, ya, produk koloid atau produk yang ada prinsip koloid di sini. Jadi tidak keluar dari jalur kita sebagai guru, kita mengajar kompetensi apa, itu yang kita lakukan dalam bentuk produk. Nah, di sini saya membuat es Laksmana mengamuk. Nah, ini bukan sesuatu yang baru, ya, tapi saya melakukan suatu inovasi dengan menambahkan bahan tertentu, ya, sehingga dari resep asli itu ada unsur kebaharuannya. Nah, jadi saya menambahkan beberapa produk makanan seperti puding, ya, kemudian agar-agar. Nah, itu juga produk koloid. Jadi proses di sini kita melibatkan prinsip dari koloid. Nah, kenapa saya gunakan produk itu? Kenapa saya tambahkan? Tentu juga saya menilai dari segi nutrisi yang baik, ya, untuk kesehatan kita. Nah, kita tahu kalau agar-agar tidak ada fisiologi di sini. Agar-agar itu mengandung karagenan, ya. Karagenan itu adalah serat pangan yang baik sekali untuk tubuh, sehingga dia akan membantu dalam metabolisme pencernaan. Jadi dari segi nutrisinya dapat. Makanya ini ditambahkan terhadap inovasi atau unsur kebaharuan dari produk tersebut. Nah, kemudian pembelajaran STEM itu sendiri kita tidak menilik ini lebih jauh dalam pelatihan, tapi kami diberikan modul. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam mengenai ini, boleh saya berikan informasinya. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Sampai selesai. Kayaknya ini udah tidak antusias tapi mau kita masuk pembelajaran diferensiasi dulu baru kan jawab. Kita gabung semuanya, Pak. Bisa bersama dulu Pak Zulfan? Wah, penasarannya tersenyum, ngamuk dia tersenyum. bola. Kayaknya ini saran memang Bu Aisyah. Besok saran dari Pak Zulfan juga. Bawakan Laksmana namanya. Kalau memang ada yang koloid yang berbasis tenaga apa namanya dicobakan. Mana seperti ini. Dicicip sedikit, cicip. Benar-benar koloid yang mana? Memang boleh saya tanggapi sedikit, ya. Pak Zulfan mau bukti nyata apa? Laksmana mengamuk, ya. Jadi kalau ditanya koloid itu apa, memang kita berangkat lagi, kita belajar lagi gitu Pak, ya. Jadi koloid itu sistem diskursi, ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu bersinggungan dengan koloid. Contohnya susu, santan, itu adalah produk dari koloid. Gel, ya, nah itu adalah produk dari koloid. Nah, kalau dalam pembuatan produk di sini saya pakai santan, Pak. Kenapa saya gunakan santan? Karena ini mengusung kearifan lokal, ya. Kita tahu Riau ini banyak sekali menghasilkan santan, ya, banyak kelapa. Jadi produknya santan. Jadi kita menggunakan bahan baku lokal, ya, bahan baku lokal untuk produk lokal. Jadi selain menggunakan bahan baku, kita juga memperkenalkan budaya Riau ini ke luar daerah. Jadi ketika saya ambil topik Laksmana mengamuk, ini fasilitatornya sangat suka sekali. Namanya unik gitu. Laksmana mengamuk. Mereka benar-benar nggak tahu. Mereka kebanyakan kan dari daerah Kalimantan, Jawa. Mereka sama sekali nggak pernah dengar soal ini. Bahkan kalau menurut Bapak Ibu mungkin di produk yang saya buat itu biasa saja, tapi menurut mereka itu luar biasa. Jadi ya, Contohnya mana, Bu? ke budaya kearifan. Contohnya mana? Contohnya mana biar Kalau awaknya kalau biasanya Sampelnya apa? Ya, contoh sampelnya mana? Yang mana dia? Biar coba. Boleh. Biar coba enak. Nanti
kampas itu nilai lebihnya apa gitu. Nilai lebihnya tadi dari nutrisinya Pak. Nah, nutrisinya agar-agar saya tambahkan dia mengandung nutrisi dan agar-agar kan terdapat keragenan, itu serat pangan yang baik untuk metabolisme pencernaan kita di dalam tubuh. Jadi kalau usus kita itu dia seperti serat pangan itu Pak, kalau di dalam usus dia seperti sapu, dia akan mengikis-ngikis lemak yang terdapat pada dinding usus. Nah sehingga pencernaan kita akan lancar, itu yang akan keluar dalam feses kita. Jadi dari segi nutrisinya baik, itu yang pertama. Jadi kita mengusung budaya lokal. Yang kedua, yang lebih penting adalah kita ikut membantu ini loh, dari segi lingkungan ya, kita berpartisipasi mengurangi global warming, pemanasan global. Bisa nggak kita hubungkan ke situ Pak? Bisa. Jadi kita gunakan bahan lokal ya, tentu kita tidak menggunakan transportasi. Ya Pak ya, semua ada di dalam kota atau di daerah dekat tempat kita tinggal. Tanpa transportasi berarti kita mengurangi emisi karbon dioksida. Sementara kita tahu karbon dioksida ini penyebab dari pemanasan global. Jadi efek lingkungannya juga bagus. Makanya saya mengusung budaya kearifan lokal. Selain tema ini saya ketahui ya, karena saya juga warga setempat, saya rasa penting bagi saya untuk mengangkat budaya daerah ya, dalam meningkatkan ini kita citra Riau ini loh keluar ya, itu tujuannya. Nah untuk produk mungkin bisa dibuat sendiri Pak, dari tutorial YouTube-nya boleh dicek. Jangan lupa like and subscribe. Sama ibu lah buatnya. Ibu lah tunjukkan dulu. Mana kita sama contoh Pak. Terus itu banyak bu. Ya mudah-mudahan dari kesempatan bisa kita wujudkan itu ya. Ini kita memang banyak bersabar dulu Pak. Kita banyak bersabar. Ibu sabar sih, nak sabar dong. Selesaikan dulu. Ibu tuh kok malas sedikit bu. Iya memang kondisi panas ini memang segar itu Pak. Oh, baik Pak. Sabar Bapak ya, nanti ada rumput laut. Rumput dikasih kita. Iya Pak. Rumput. Gantinya semut laut. Terima kasih Tante Kamu Pak. kamu dong. Kamu kan? Kali bu, bisa kamu bu itu bu. Baik, terima kasih kepada Bu Aisyah MSI. Terima kasih kepada Pak Zulfan. Nanti akan kita buka lagi tanya jawab berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Mohon bersabar dulu. Berikutnya, pemateri berikutnya tentang pembelajaran berdiferensiasi kepada Diana Fitriani Esos. Kami persilakan. Ibu baca kan.